Kita sudah memasuki tahun politik, tahun pemilu. Dan saya ingin kita semuanya memiliki pandangan yang sama. Memiliki pandangan yang sama. Bahwa dalam demokrasi yang namanya kompetisi politik itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang itu juga hal yang sangat wajar. Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas. Demokrasi yang tidak memecah belah. Demokrasi yang tidak saling menjelekan dan saling menfitnah. Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa. Karena saya melihat kira-kira ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Tidak kuat, tidak pernah terbayangkan berada dalam posisi seperti ini. Saya tidak pernah membayangkan Jokowi seperti ini. Seperti apa Jokowi? Seperti hari ini. Dulu saya berpikir, saya bisa menduga, oh, kalau Jokowi habis bergerak seperti ini, dia akan bergerak seperti ini. Kalau dia habis bicara seperti ini, segitulah sepertinya saya merasa mengenal dia. Tapi 1 bulan terakhir ini tiba-tiba saya berpikir, oh, saya tidak kenal dia sama sekali. Politisi PDIP, Adian Apitupulu mengaku sudah tidak lagi mengenal Presiden Jokowi saat ini. Adian mengaku Jokowi terasa berubah sebulan terakhir. Puncaknya ketika mengizinkan putranya Gibran Rakabuming Raka maju menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Ia tidak pernah membayangkan Jokowi seperti ini. Sebagai sesama kader PDIP, Adian mengaku kenal betul dengan sosok presiden yang sudah berada di partai berlambang bandeng itu sejak jadi wali kota Solo. Ia berpikir dirinya bisa menduga, oh kalau Jokowi habis bergerak seperti ini, kan bergerak seperti ini. Kendati begitu, Adian menyadari ada yang berubah dari cara berpikir dan sikap Jokowi. Dulu Jokowi bohong mungkin masih kita bisa anggap sebagai kebenaran. Tapi sekarang dia berkata benar pun kita sudah anggap sebagai kebohongan. Terus saya udah bingung, kita ini sudah kehilangan nilai kan sebenarnya. Tahu nggak bahwa kemudian ada pergeseran nilai yang menakutkan buat gua tentang salah, benar, baik, buruk, segala macam gitu loh. Puncaknya ketika Gibran pada akhirnya bisa maju sebagai cawapres Prabowo. 1 bulan terakhir, dirinya berpikir tidak mengenal Jokowi sama sekali. Ini bukan Jokowi yang dulu diperjuangkan. Status Gibran yang sebelumnya merupakan kader PDIP lalu mendadak menyeberang ke kubu Capres saingan Ganjar Pranowo membuat Adian Apitupulu merasa risau. Pertarungan antara Ganjar Pranowo, Mahfud MD dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka membuat Adian tidak nyaman meski misalnya nanti pihaknya yang menang. Itu loh. Ini bukan Jokowi yang dulu kita perjuangkan. Ini pertarungan yang kalah menang sama-sama tidak menyenangkan buat saya. Saya seperti diadu dengan orang yang kita sayangi gitu loh. Ini pertarungannya kalah menang sama-sama tidak menyenangkan, seperti diadu dengan orang yang dulu disayanginya. Melihat kekecewaan Adian Apitupulu yang menggebu-gebu sejak awal, Najwa Shihab bertanya, "Anda merasa dikhianati Bang Adian?" Tanya Najwa. Adian menjawab iya, mengaku sejak awal dulu mengagumi sosok Jokowi karena latar belakangnya yang berbeda dengan tokoh politik lain. Jokowi datang dari kalangan yang bukan siapa-siapa di negeri ini. Citranya sebagai orang biasa berhasil membuat Adian Apitupulu tergerak untuk mendukung pria Solo itu menjadi presiden, tapi kekaguman akan Jokowi itu sekarang
sekarang sirna karena sang presiden seolah memberikan privilege kepada anaknya di dunia politik, bahkan pemerintahan Indonesia. Anda merasa dihianati, Bang Adian? Iya. Dulu bukankah kita selalu bilang, kenapa saya pilih Jokowi? Karena dia bukan anak jenderal, bukan anak menteri, bukan anak siapa-siapa gitu loh. Dan bisa nggak kemudian dia berlaku sama tanpa memberikan keistimewaan untuk anaknya? Gibran Rakebuming Raka yang sebelumnya bersikukuh tidak tertarik ke politik, pada akhirnya maju juga. Ia langsung terpilih sebagai wali kota Solo lewat Pilkada 2020 di bawah naungan PDIP. Saya baca surveinya ya, saya sangat mengapresiasi. Terima kasih sekali untuk warga Solo yang sudah memberi penilaian yang positif untuk saya. Terima kasih sekali. Kalau misalnya benar dicalonkan, Mas bersedia siap itu? Gini loh, pada intinya di keluarga saya ya, bapak ibu itu sangat demokratis, dan dari dulu tuh prinsip saya itu harus mandiri. Jadi kalau jadi pengusaha ya harus jadi pengusaha yang mandiri. Kalaupun nanti jadi politikus ya harus jadi politikus yang mandiri. Pokoknya bapak nggak pernah memaksa apapun, nggak pernah mengarahkan harus ke sini, harus ke sana, nggak, semuanya bebas. Belum genap 3 tahun menjabat, Gibran sudah melangkah jauh menjadi calon wakil presiden setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan aturan batas usia capres. Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi mengabulkan permohonan bahwa calon presiden boleh berusia di bawah 40 tahun asalkan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Mundur. Yang mundur dari perkara 90. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Maksud saya tidak mundur dari pemeriksaan perkara 90. Yang kan berkaitan dengan. Oh, nggak ada, ini pengadilan norma, bukan jadi kalau ada pengadilan pernyataan fakta. Mahkamah Keluarga tanggapan Pak? Oh, ya benar, keluarga bangsa Indonesia. Gitu. Dulu bukankah kita selalu bilang kenapa saya pilih Jokowi? Karena dia bukan anak jenderal, bukan anak menteri, bukan anak siapa-siapa, dan bisa nggak dia berlaku sama tanpa memberikan keistimewaan untuk anaknya. Dulu ada yang datang, kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih. Minta lagi, dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya, dikasih lagi. Banyak Bang ya dikasihnya Bang? Dikasihnya banyak benar. Nah ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kader PDIP yang juga anggota DPR RI, Adian Apitupulu, membongkar sosok yang meminta 3 periode. Hal itu diungkapkan di dalam program TV One. Saat itu ditanya mengapa Adian Apitupulu begitu antipati terhadap Presiden Jokowi dan Gibran Rakebuming Raka. Ia mengatakan tidak antipati, tetapi sejarahnya begini. Dahulu ada yang datang, kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi dan dikasih. Kemudian seterusnya hingga menantunya mendapatkan rekomendasi. Terakhir ia mendapat rekomendasi menjadi calon presiden, dikasih 2 kali. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Kalau kemudian ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing, tapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja. Adian menekankan bahwa ini bukan persoalan pribadi, tetapi masalah konstitusi dan masalah bangsa, masalah rakyat yang harus PDIP tidak bisa setuju. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah. Yang jelas, ia sudah bertahan untuk menjaga konstitusi dan menjaga republik ini. Ada pihak yang marah karena PDIP menolak permintaan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan. Yang sekarang Bang Adian meyakini Pak Jokowi masih satu nafas tegak lurus bersama dengan Ganjar Pranowo. Dia pernah sampaikan pada saya pribadi, dia bilang dukung Ganjar Pranowo. Bagaimana prakteknya urusan dia. Mau saya pikirkan? Enggak. Yang saya pikirkan adalah memenangkan Ganjar dan Pak Mahfud. Ketika ada dorongan di parlemen untuk investment Jokowi dulu, ketika kemudian diganggu kiri kanan segala macam Jokowi dan kebijakannya, kita bertarung untuk itu.
Ada yang kemudian bertarungnya cuma 5-6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, lalu merasa menjadi lebih hebat begitu. Nggak bisa, sejarah tidak berkata seperti itu. Siapa itu Bang? Yang Nggak baru tahu. 5 bulan? Tapi maksud saya begini, jujur sajalah kita bahwa kami berjalan bersama-sama Jokowi dari bawah. Dari dia masih wali kota, dia jadi gubernur, dia jadi presiden, kita bareng-bareng. Kita jaga sekuat-kuatnya dan sebaik-baik, sehebat-hebatnya. Semua kader PD Perjuangan pasang badan buat Jokowi. Semua berkorban pasang badan buat Jokowi. Ada beberapa yang waktu pemilu meninggal karena kelelahan, juga untuk memperjuangkan Jokowi. Dan lain hal dengan sekarang ya? Bagaimana? Lain hal dengan sekarang Dan ya? semua itu punya nilai. Dan hanya orang terhormatlah yang bisa menilai pengorbanan sekian banyak orang untuk diri. Adian juga membuka bahwa Jokowi secara pribadi pernah mengatakan kepada dirinya akan mendukung Ganjar, tapi ia tidak tahu prakteknya. Ia tidak mau ambil pusing, karena bagaimanapun ia mengakui saat itu hanya memikirkan memenangkan Ganjar Pranowo menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia hanya diberikan perintah untuk memenangkan Ganjar, namun untuk di luar dirinya tidak akan memikirkannya. Karena ia punya energi terbatas, waktu hanya 112 hari, tidak mau buang waktu untuk perdebatan pemikiran seperti itu. Masalah kita bukan restu presiden. Masalah kita adalah proses di Mahkamah Konstitusi. Rubahlah undang-undang untuk rakyat. Rubahlah undang-undang untuk bangsa ini. Rubahlah undang-undang untuk negara. Rubahlah untuk undang-undang untuk kebaikan bersama, tidak untuk satu orang anak. MK sudah final dan mengikat Bang. Kita tidak bisa lagi ganggu gugat urusan MK Bang. Nggak masalah itu. Tapi bahwa kemudian kita melihat ada proses yang tidak fair di sini, dan pegang satu hal, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Sikap politik Jokowi dan keluarganya bagi malin kundang politik bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal itu diungkapkan politisi PDIP dan juga para buzzer politik menanggapi tentang Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan menjadi bakal calon wakil presiden oleh Partai Golongan Karya dalam rapat pimpinan nasional membuat para elit PDIP kebakaran jenggot. Terus untuk hal-hal seperti ini kita terganggu gitu? Nggak mungkin dong. Kita ini partai yang sudah teruji, bukan partai yang gede omong. Kita ini besar karena proses ujian. Kita besar karena benturan yang berkali-kali. Bukan partai yang dikarbit untuk dapat suara lebih. Dia ambil orang lain cuma 2 hari langsung jadi ketua umum, friend. Nggak begitu. Nggak begitu cara membangun partai, tidak begitu cara membangun organisasi, tidak begitu cara melakukan kadernya. Gibran dianggap tidak tahu balas budi. Golkar yang berada dalam koalisi Indonesia Maju mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024. PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres dan Mahfud MD sebagai bakal cawapres. Maling kundang merupakan dongeng legenda dari Sumatera Barat yang mengisahkan anak laki-laki yang durhaka pada ibunya. Malin kundang sengaja menyakiti hati ibunya sehingga mendapat hukuman yang sangat berat sepanjang hidupnya. Jokowi dan keluarganya tercatat 7 kali mendapatkan tiket untuk maju dalam kontestasi wali kota, gubernur, dan presiden. Jokowi mendapatkan 5 tiket dengan rincian 2 tiket untuk menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2005 dan 2010, 1 tiket untuk gubernur DKI Jakarta pada 2012, dan 2 tiket presiden pada tahun 2014 dan 2019. Dulu ada yang datang kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih, minta lagi dapat rekomendasi dikasih lagi, lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi, lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi, kedua kali dikasih lagi, lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi, lalu ada lagi minta untuk menantunya dikasih lagi. Banyak Bang ya dikasihnya Bang. Dikasihnya banyak benar. Nah ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setuju. Tidak terpengaruh sedikit pun di PDI Perjuangan? Kepuasan rakyat terhadap Jokowi bukan buah kerja Jokowi saja. Dari dulu juga dia sudah tinggi, tapi memuncak di periode kedua. Kepuasan rakyat pada Jokowi sudah tinggi di periode pertama ketika Gerindra belum bergabung. Lalu menjadi lebih tinggi saja, nambah sedikit kira-kira. Dan itu kerja bersama. Itu kerja bersama. Bagaimana kemudian kita berjuang sama-sama ketika ada dorongan di parlemen untuk investment Jokowi dulu. Ketika kemudian diganggu kiri kanan segala macam Jokowi dan kebijakannya, kita bertarung untuk itu. Ada yang kemudian bertarungnya cuma 5-6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, lalu merasa menjadi lebih hebat begitu. Nggak bisa, sejarah tidak berkata seperti itu. Siapa itu Bang? Yang nggak tahu. 5 bulan? Tapi maksud saya begini,
jujur sajalah kita bahwa kami berjalan bersama-sama Jokowi dari bawah. Dari dia masih wali kota, dia jadi gubernur, dia jadi presiden, kita bareng-bareng. Termasuk tiket bagi Gibran untuk menjadi wali kota Solo dan menantu Jokowi, Bobi Nasution, untuk menjadi wali kota Medan pada tahun 2020. Semuanya golden ticket dari PDIP. Jokowi dan keluarganya meninggalkan PDIP sebagai partai yang membesarkannya dan berjasa besar, sehingga keluarga Jokowi mendapatkan jabatan eksekutif politik seperti wali kota, gubernur, dan presiden. PDIP tentu saja merasa dihianati keluarga Jokowi. Putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, dan kini Gibran hengkang dari PDIP ke Golkar. Rencananya, putra sulung Presiden Jokowi terlebih dahulu masuk Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, sayap generasi muda Partai Golkar. Selanjutnya, Bobi Nasution bisa jadi akan keluar dari PDIP, bisa masuk Golkar atau Gerindra. Bobi akan disiapkan menjadi gubernur Sumut pada tahun 2024.